Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Diatullah dengan NIM 22111810818, mahasiswa Teknik Elektro kelas A. Ya, bisa dilihat di sini saya sudah membuat rancangannya. Dan oke, sebelum dimulai pembahasan mengenai server DHCP, server web, server DNS dan server mail, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari setiap komponen dari masing-masing yang ada di sini. Yang pertama yaitu kita bisa lihat ini ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5 sampai PC 10. Dan ada dua switch dan router dan server. Nah, di dalam server ini terdapat beberapa pengaturan untuk memonitoring dari setiap klien-kliennya, dari mulai server DHCP, server web, server DNS, dan server mail. Dan kenapa di sini saya hanya menggunakan dua server? Karena untuk memonitoring atau mengontrol setiap 5 klien atau 5 PC, karena di sini saya menggunakan dua kelas IP address yang berbeda, kelas C dan kelas B. Dan kenapa di sini saya hanya menggunakan satu server, sedangkan yang kita ketahui di sini saya akan membuat 4 server, yang dimana yaitu adalah server DHCP, server web, server DNS, dan server mail. Karena satu server ini bisa mengatur atau memonitoring beberapa pengaturan seperti DHCP, web, DNS, dan mail. Karena untuk meminimalisir biaya agar tidak begitu banyak biaya yang kita keluarkan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang server DHCP. Apa itu DHCP? DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, atau fungsinya dari DHCP sendiri yaitu untuk memberikan alamat IP kepada si klien secara otomatis. Jadi seperti ini. Di DHCP ini pertama-tama kita harus mengkonfigurasi IP. Nah, di sini saya menggunakan IP address yaitu 195.1168.10.10. Nah, setelah itu kita ke service. Nah, di sini kita akan mengatur yang namanya DHCP. Nah, sebelum kita memulai mengisi ini dan ini, awalnya kita harus meng-on-kan dulu dari service ini, karena sebelumnya setahu saya itu off. Nah, pertama kita mengisi yang itu default gateway. Apa itu default gateway? Default gateway itu yang ada di sini, yang di router untuk menghubungkan antara IP address kelas C dan IP address kelas B agar bisa saling terhubung. Entah apa, addressnya 195.168.10.252 ya, sesuai. Dan di sini saya untuk mengatur klien-klien IP address klien secara otomatis, di sini saya memulai dari 10. Nah, sekarang setelah itu, dan maksimal dari usernya itu ada 6, karena di sini saya hanya menggunakan 5 PC. Oke, jadi setelah itu kita save. Setelah kita save, sekarang kita cek di setiap PC-PC-nya. Nah, yang pertama kita buka PC 1, IP configuration. Nah, di sini kita bisa lihat di sini IP address terisi secara otomatis. Tapi sebelum dari itu, IP itu berbentuk seperti ini, statik atau kosong, atau kita bisa isi sendiri. Tapi karena di sini saya menggunakan server DHCP, jadi kita hanya untuk mengklik DHCP, request IP address, dan ya, sukses. Jadi ini otomatis, dan ini 15 sesuai dengan tadi saya hanya membuat lebih atau di atas dari 10. Oke, sekarang kita lihat isi 2. Sudah 13 statik dan DHCP. Jadi itulah fungsi dari DHCP, untuk memberikan
untuk memberikan alamat IP kepada si klien secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik kayak pakai statik, perlu DHCP, sudah selesai. Nah, itulah penjelasan dari server DHCP. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang server web. Apa sih itu server web? Server web itu adalah salah satu kepanjangan dari www, yaitu World Wide Web. Maksudnya layanan yang didapat oleh pengguna komputer untuk bisa mengakses ke internet. Oke. Jadi server web itu kita ke servernya lagi, ke service dan cari HTTP. Oh ya udah. Nah, ini udah on, ini udah on. Nah, jadi di file manager itu banyak, ada 5. Tapi yang perlu kita edit yaitu yang ini saja. Nah, ini sudah saya edit. Nah, jadi nanti kalau saya sudah mengetik IP address-nya dan sesuai, dia akan keluar seperti ini. Hai, apa kabar? Salam kenal. Saya M. Rizky Hidayatullah dengan NIM 22111811018, mahasiswa Teknik Elektro kelas A. Nah, setelah itu kita save aja. Save, saya sudah save lagi. Nah, sekarang kita coba di PC 1 ke web. Kita coba ke web. Sekarang kita ketik ininya tadi sesuai servernya, yaitu 195.168.10.10. Oke. Nah, kita bisa lihat ini sudah terhubung, yaitu kita bisa cari menggunakan IP address tersebut. Nah, kita bisa lihat sesuai yang tadi kan, kayak hai apa kabar, salam kenal, saya M. Rizky Hidayatullah dengan NIM 22111811018, mahasiswa Teknik Elektro kelas A. Nah ya seperti itu. Kita coba lagi nih di PC 4, apakah sama? Bisa juga. 195.168.10.10. Nah, coba tetap bisa. Oke. Coba nih sekarang kita coba ke PC-PC yang ada di seberang ini. Misalnya PC 7. Kita coba ke desktop. Kita coba ke web. 195.168.10.10. Ya, kita bisa lihat tetap berhasil walaupun berbeda IP address. Oke, seperti itulah yang dimaksud dengan web. Karena kita bisa tahu yang kayak di internet kan seperti ada yang kayak IP address, nah itu seperti ini pengerjaannya. Oke, sekarang setelah itu saya akan menjelaskan tentang DNS server. DNS server itu singkatan dari Domain Name System, yang dimana ini mengubah IP atau IP address menjadi nama gitu, kayak yang biasanya kita cari-cari di Google Chrome lah atau di YouTube lah. Karena mungkin akan terlalu sulit kalau kita hanya mencari dengan angka IP address tersebut, karena mungkin kita tidak tahu loh apa yang kita mau cari. Sedangkan untuk mempermudah pencarian kita harus sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Maka dari itu server DNS ini ya seperti itu kegunaannya. Sekarang kita ke DNS server. Nah, di sini saya sudah mengisi seperti www.server.com. Ini yang akan kita pakai. Jadi yang pertama tuh kita harus mengetik ini www.server1.com. Kenapa saya namanya server 1? Karena sesuai server yang saya pakai, yaitu server 1. Dan address ini yaitu IP address yang dipakai oleh server 1. Kita bisa lihat 195.168.10.10. Setelah itu kita save aja. Udah, setelah save kita add dulu ya. Pertama kita add, terus kita save. Ya karena emang nggak ada, tapi ini udah masuk sini. Nah, sekarang kita coba apakah berfungsi dengan baik. Coba kita coba www.server1.com. Ya, kita bisa lihat tetap berhasil. Jadi itulah kegunaan dari DNS
kita bisa menggunakan nama ya, seperti server 1, entah itu jaringan komputer, manajemen jaringan, pokoknya pakai nama deh. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan atau bisa mencari dengan IP address, kita bisa menggunakan dengan sesuai nama apa yang kita ingin cari. Itulah kegunaan dari DNS atau Domain Name System. Dan sekarang saya akan membuat server mail atau email ya. Jadi kita akan buat sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita menggunakan server 1, kita cari, ini dia email. Nah, ini saya sudah membuat user 1. Bisa lihat user 1 dengan password karena untuk mempermudah aja ya. Nah, sekarang kita coba ke user 3 aja deh, user 3 dengan password yang sama, yaitu password karena untuk lebih mempermudah menghafalnya. Oke, kita plus tambah aja. Nah, masuk. Kita buat lagi user 4. Oke, buat lagi user 5. Udah cukup kali ya, cuma 5 aja. Nah, sekarang yang harus kita lakukan yaitu adalah mengkonfigurasi email tersebut. Setelah yang kita lihat user 1 sudah saya konfigurasi, mungkin akan seperti ini tampilannya. User 1 at server1.com, incoming mail servernya yaitu mail.server1.com, dan outgoing mail servernya mail.server1.com. Dan agar lebih mempermudah pencarian server informasi, jadi di sini kita kembali lagi ke server yang mana kita DNS dan kita masukkan ini mail.server1.com, masukkan ke DNS untuk lebih mempermudah mencarinya. Nah, sekarang coba ke PC 3, kita ke email dan kita konfigurasi. Nah, ini konfigurasi email dari PC 3. Coba kita save. Nah, setelah kita save, kita coba nih dari PC 1 kita ngirim email ke PC 3. User 3 at server1.com dengan subjek hi. Oke, hi. Di sini kita tanya, halo, apa kabar? Nah, sekarang kita send. Oke, setelah kita send, kita coba nih ke PC 3 apakah nyampe pesannya. Mana? Oke, kita ke receiver. Nah, ini dari from user 1, kita buka ya. Oke. Nah, halo, apa kabar? Jadi apa yang tadi kita udah kirim dari email PC 1 masuk ke email PC 3. Halo, apa kabar? Dan kita bisa ngebalasnya juga dengan cara nge-reply. Nah, ini kita akan membalasnya kayak, apa kabar? Kabar baik. Bagaimana dengan kabarmu? Bagaimana denganmu? Oke, seperti itu. Kita send. Sekarang kita lihat apakah nyampe kembali ke si ini. Kita lihat. Nah, ini adalah balasan dari user 3 atau PC 3 setelah mengirimkan emailnya ke PC 1. Nah, kabar bagaimana denganmu? Nah, sesuai kan apa yang tadi saya ketik di PC 3. Jadi itu adalah kegunaan dari server mail atau kita bisa bilang email itu. Oke. Oke, dan sekarang saya akan mensimulasikan apakah dari kedua kelas IP address ini saling terhubung satu sama lain. Oke, karena ini sudah saya buat seperti yang tadi, sama hanya yang berbeda itu hanya kelasnya seperti ini, IP address kelas C dan ini IP address kelas B. Nah, sekarang gini cara pengetesannya, kita coba dulu dari PC 5 ke PC 4 ya, successful.
dan PC 1 ke PC 3 ya successful. Coba dari yang kelas B, PC 10 ke PC 8 successful juga. Kita coba dari PC 7 ke PC 9 ya successful juga. Nah, sekarang kita delete dulu. Sekarang kita akan mencoba apakah PC kelas C, IP kelas C dan IP kelas B itu saling terhubung jika nyebrang seperti ini. Sekarang kita coba dulu dari awal, yaitu server dari server ke server 1 ke server 2. Nah, kita bisa lihat successful. Kita coba sebaliknya, successful lagi. Sekarang kita coba PC-nya dari PC 9 ke PC 1 in progress pilot. Ya emang seperti itu, kadang kalau pertama kali itu semua suka seperti itu. Jadi sekarang kita coba lagi nih, kayak sesuai sama kayak yang tadi yang sebelumnya, PC 9 ke PC 1. Ya kita bisa lihat successful. Ya ini sama, cuman emang terkadang kalau yang awal itu emang suka pilot dulu, jadi sekarang successful. Sekarang kita coba yang lainnya kayak PC 5 dan PC 6 ya successful. Sekarang PC 10 ke PC 4 violet. Kita coba lagi PC 10 ke PC 4 successful. Ya emang jadi kadang di awal itu emang suka violet gitu, jadi ya itu udah biasa seperti itu. Jadi kesimpulannya IP address dan kelas C dan kelas B itu sudah saling terhubung dengan baik. Oke, mungkin segitu saja. Saya Muhammad Rizky Hidayatullah mengucapkan terima kasih.